Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di chapter 80 sebelumnya kita telah diperlihatkan Guru Tang yang telah memasuki dimensi lain hingga Guru Tang pun meninggalkan Shao Jing dan Wukong. Dilanjut juga dengan kedatangan Guan Yin pada Gautama, dan di chapter 81 kali ini cerita pun akan diawali dengan membawa kita ke Istana Langit. Roh Darah Bumi mengatakan kepada Jenderal Timur, apakah cermin itu ada di sini? Jenderal Timur mengatakan sejak zaman kuno itu tersimpan di Pavilion Tongtian. Bahkan orang-orang sangat sulit untuk memasukinya. Apakah kau tidak berani memasukinya? Tanya Roh Darah Bumi. Jenderal Timur mengatakan, hai Roh Darah Bumi, apa yang akan kau perbuat dengan cermin itu? Roh Darah Bumi mengatakan bahwa dirinya ingin menggunakannya untuk menemukan jantung bumi berada. Roh Darah Bumi juga di sini mengajak Jenderal Timur untuk ikut ke dalam. Jenderal Timur mengatakan bahwa tidak akan mudah untuk memasuki ruangan itu. Apakah begitu sulit? Sahut Roh Darah Bumi. Roh Darah Bumi juga mengatakan di manakah orang yang menjaga tempat ini? Dan Roh Darah Bumi meminta agar yang menjaga tempat ini untuk keluar. Dan di sini keluarlah Dewa Mohulu. Mohulu mengatakan, hai penyusup, jika kau berani masuk ke dalam, kau akan mati. Jenderal Timur mengatakan bahwa Tongtian adalah tempat para dewa kuno disegel dan mencegah para penyusup untuk masuk. Mendengar perkataan dari Jenderal Timur, di sini Roh Darah Bumi tersenyum dan seperti bahagia sambil meraih asap dari dewa kuno itu. Roh Darah Bumi mengatakan, apanya yang dewa kuno? Bagaimanapun mereka hanyalah di bawah aku. Jangan berani untuk menghalangiku. Sehingga asap dewa kuno itu pun menghilang. Roh Darah Bumi mengatakan kepada Jenderal Timur, apakah kau takut? Sedangkan di sini Jenderal Timur hanya merasakan kebingungan. Jenderal Timur juga mengatakan bahwa Roh Darah Bumi sangatlah kuat, dan hingga akhirnya mereka pun sampai di depan cermin langit. Tapi di sini Jenderal Timur sangat terkejut karena cerminnya telah rusak. Jenderal Timur juga mengatakan bahwa dirinya tidak tahu bagaimana bisa cermin itu telah rusak. Ternyata mereka semua tidak tahu bahwa waktu itu Gautama telah merusak cermin itu untuk menemukan jantung bumi. Dan yang mengetahui soal itu hanyalah Hiu Tau seorang. Jenderal Timur mengatakan ternyata ada seseorang yang telah menggunakannya. Dan Jenderal Timur pun di sini tidak tahu siapa yang telah menggunakan cermin itu. Roh Darah Bumi mengatakan, hai Jenderal Timur, kau bahkan tidak tahu bahwa cermin ini telah rusak. Kau memanglah dewa yang tidak berguna. Karena Jenderal Timur di sini tidak berkepentingan masalah Roh Darah Bumi, Roh Darah Bumi pun menyuruh Jenderal Timur untuk pergi. Saat Jenderal Timur pergi meninggalkannya sambil menyentuh cermin itu, Roh Darah Bumi mengatakan, hai cermin, dapatkah kau membantuku menemukan jantung bumi? Tiba-tiba saja cermin itu pun mengeluarkan cahaya, dan jiwa Roh Darah Bumi meminta agar cermin itu membawa dirinya masuk. Hingga di sini Roh Darah Bumi pun masuk ke dalam cermin itu, dan dia telah menemukan jantung bumi. Roh Darah Bumi mengatakan, aku akhirnya menemukanmu. Embrio roh darahku masih tertinggal di dalam dirimu. Tiba-tiba saja di sini banyak tangan yang menahan Roh Darah Bumi. Kita panggil aja sesuatu ya. Sesuatu itu mengatakan, hai Roh Darah Bumi, kami tidak akan membiarkanmu menghancurkan tatanan 3000 dunia besar. Kami hanya mengalah untuk menjebakmu masuk ke dalam cermin ini. Sekarang kau dalam genggamanku. Para dewa bertekad untuk menghentikanmu. Dengan sangat kebingungan Roh Darah Bumi mengatakan, apa yang kau lakukan? Sesuatu itu mengatakan sejak dulu baik dan jahat tidak pernah bersatu. Para dewa surgawi bersumpah untuk menyelamatkan dunia dan menyegel jiwamu. Roh Darah Bumi di sini mencoba untuk keluar dari jebakan itu, tapi sesuatu itu mengatakan bahwa dirinya ingin Roh Darah Bumi tetap di sini dan jangan pernah keluar lagi. Dan kita pun akan dialihkan ke surga 34 dulu nih Mang.
Di sini Tianren mengatakan, "Hai ayah, itu dia musuh bebuyutanku. Dia bernama Yiguan." Yiguan di sini terkejut karena telah melihat Tianren datang bersama dua dewa. Sedangkan Gautama di sini sepertinya bahagia karena telah melihat Guanyin datang pada dirinya. Di sini Yiguan langsung melompat menyerang Tianren. Yiguan juga mengatakan agar Tianren jangan kabur lagi karena hanya ada jalan ke alam baka. Mendengar perkataan dari Yiguan, Tianren pun melompat untuk maju. Tianren juga mengatakan bahwa dirinya tidak takut pada Yiguan. Hingga pertarungan heboh pun dimulai. Serangan-serangan itu mengenai Gautama sehingga membuat Gautama terpental. Dan di sini Gautama merasakan terkejut karena saat dirinya melihat dinding itu, dirinya merasakan bahwa dirinya mengetahui tentang dinding itu. Dan di sini datanglah Guanyin menyambut Gautama. Anjay, so sweet. Guanyin juga mengatakan, "Apakah kau baik-baik saja?" Gautama mengatakan, "Hai Guanyin, mengapa kau bisa berada di sini?" Guanyin mengatakan, "Apakah aku tega meninggalkan kau di sini? Lebih baik, ayo sekarang kita pergi." Gautama mengatakan, "Sebelum kita pergi, cobalah kau lihat tembok besar ini." Dan di sini Guanyin merasakan sesuatu yang berbeda setelah melihat dinding batu itu. Sedangkan di lain sisi, Yiguan dan Tianren masih terus bertarung dengan hebat. Tianren mengatakan, "Hai Yiguan, mengapa kau tidak menjenguk keluargamu?" Mendengar perkataan dari Tianren, Yiguan di sini sangat marah dan mengatakan agar Tianren jangan banyak bacot. Yiguan pun di sini mengamuk dan beberapa serangannya telah melukai Tianren. Tianren mengatakan bahwa Yiguan sangat menjengkelkan. Tianren langsung menghantamkan jurus barunya itu ke arah Yiguan hingga Yiguan pun di sini terpental dan Yiguan pun di sini langsung mengeluarkan jurus teleportasinya. Saat Tianren menyerang Yiguan, tiba-tiba saja Yiguan menghilang dari hadapannya. Yiguan langsung teleportasi ke belakang Tianren hingga Yiguan juga langsung menghantamkan kepala Tianren. Yiguan mengatakan bahwa dirinya sudah lelah bermain-main. Jadi Yiguan ingin mengakhiri semuanya. Dan di sini Tianren telah menghantamkan tubuhnya sendiri dengan kedua tangannya. Dan Yiguan langsung terpental. Tianren mengatakan, "Kita akan menentukan pemenangnya hari ini." Terlihat di sini Yiguan pun sudah terluka hingga ada percikan darah dari mulutnya. Yiguan mengatakan, "Kerahkanlah semuanya untuk hari ini." Dan itu adalah harapan yang selama ini ditunggu oleh Tianren. Yiguan mengatakan agar lebih baik untuk mengabaikan para dewa itu dan mereka pun terus melanjutkan pertarungan. Sedangkan Guanyin dan Gautama di sini segera pergi untuk meninggalkan mereka. Berbeda dengan Taisang Laojun, Taisang Laojun sepertinya di sini menemukan akal mulus. Taisang Laojun mengatakan kekuatan mereka sangat luar biasa. Mungkin mereka itu adalah satu dan sepertinya di sini Taisang Laojun mengetahui tentang mereka dan Taisang Laojun juga akhirnya pergi meninggalkan mereka. Tianren yang melihat Taisang Laojun meninggalkannya sangat tidak rela. Tianren juga mengatakan agar ayahnya jangan meninggalkan dirinya. Yiguan yang mendengar perkataan Tianren sangat kebingungan karena dirinya tidak tahu sejak kapan Tianren memiliki ayah. Tianren di sini berteriak agar ayahnya jangan pergi meninggalkannya. Tianren pun langsung mendekati Taisang Laojun. Tianren mengatakan, "Ayah, kau tidak bisa meninggalkanku lagi." Di sini Taisang Laojun terkejut karena tangan Tianren mendekati dirinya. Dan di sini Tianren mencekik Taisang Laojun. Taisang Laojun juga mengatakan, "Apa yang kau lakukan?" Taisang Laojun langsung dihantam ke tanah oleh Tianren hingga Guanyin dan Gautama yang menyaksikan itu pun sangat terkejut. Dan BTW kita udah berapa lama sih tidak diperlihatkan ke babi gendut dan Ause? Oke, kali ini kita akan dialihkan ke Laut Timur. Terlihat di sini Cupatkai dan Ause yang telah berada di atas tebing. Cupatkai mengatakan, "Kalian semua harus perhatikan kehebatanku sekarang. Sekarang aku sudah ada di sini. Kau pasti senang melihatku, kan?" Ause mengatakan bahwa mereka semua sudah datang. Terlihat dari kejauhan mereka datang dengan rombongan yang sangat banyak. Mereka adalah Asura. Suma mengatakan, "Hai Raja Naga Laut Timur, aku telah menepati janji ayahku." Dan penasaran gak sih? Pasti penasaran kan? Kira-kira manusia kodok hijau bakalan diapain sih sama Tianren? Mungkinkah akan dibunuh?
Tapi Mimin kurang suka sih kalau manusia kodok hijau itu dibunuh. Mimin sih pinginnya dibakar aja biar jadi kodok panggang gitu. Pokoknya buat kalian yang masih penasaran dengan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian nggak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like dari Mamang, Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit and bye bye.